Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu binillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga di hari ini kita kembali bisa bertemu. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapak sunnahnya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, di bagian-bagian yang dituani oleh ginjal, organ kita memiliki, tubuh kita memiliki sebuah organ yang namanya organ ginjal atau kilyah. Di mana ginjal atau kilyah ini yang kemudian dia menyaring dan memfilter turunan dam atau darah yang turun dari kabid. Kemudian esensinya dia masukkan ke tulang dukhar, yakni tulang punggung. Kemudian dia sebagian dia naikkan ke atas. Dia menjadi sumsum bagi tulang. Kemudian memberikan nutrisi pada rambut, memberikan nutrisi kepada gigi, ya. Kemudian juga yang sebagian lagi turun ke dalam tulang sulbi, kemudian menjadi sperma. Ya. Dalam perjalanan ini, manakala ada sesuatu yang terhambat, yakni suatu misal kurangnya pasokan esensi dari ginjal ke beberapa tulang, diantaranya adalah gigi, karena di gigi itu daerah atas, ya. Kemudian adanya makanan-makanan yang masuk yang tidak sesuai dengan gigi yang sedang kekurangan atau astenia tadi. Entah itu kekurangan rutuba, ya. Kemudian terkena hawa dari luar, kemudian terkena makanan yang terlalu manis dan sebagainya. Kemudian terjadilah peradangan dikarenakan kekurangan esensi tersebut, maka timbullah sakit gigi, ya. Banyak sekali cara mengatasi sakit gigi. Secara klasik. Banyak masyarakat juga ada yang menggunakan lidah buaya yang kemudian diparut, ya, atau dioleskan. Ada juga yang menggunakan getah jarak yang kemudian dimasukkan ke dalam kapas, kemudian dimasukkan ke dalam gigi, ya. Akan tetapi ada beberapa kelemahannya, yakni terkadang giginya hancur, ya. Dan bisa jadi gigi yang lain juga bisa terkena kalau kita tidak hati-hati. Atau yang lainnya bisa menggunakan getah pepaya yang kemudian dimasukkan ke dalam gigi yang bolong. Adapun manakala giginya tidak bolong, maka kadang-kadang orang menggunakan air daun jambu yang kemudian dikasih dengan garam. Macam-macam cara pemanfaatan menggunakan bahan obat atau jamu atau obat asli Indonesia, ya, atau jamu digunakan untuk mengatasi gangguan sakit gigi. Tapi pada prinsipnya dari beberapa macam ini terkadang selalu saja timbul lagi, hilang, timbul lagi, hilang lagi, terus demikian. Terkadang orang sakit gigi itu terkadang menjadi sebuah langganan, ya, Terkadang orang sakit gigi lagi, sudah sembuh sakit gigi lagi, ya. Ada yang mengatakan selama gigi itu masih bolong, ya sakit. Pandangan klasik kalau terjadi adanya peradangan, ya, kemudian sesuatu yang masuk ke dalam gigi, adanya sumbatan, intinya adanya sumbatan energi vital dan darah atau energi vital dengan materi rutuba, maka akan mengakibatkan nyeri, ya. Maka pengobat klasik ini selain mengobati dari sisi simptom, ya, dari sisi langsung di tempat yang nyeri dimasukkan, ya, secara oral ataupun kumur daun sirih atau kumur garam, maka pengobat klasik juga memiliki anjuran yang sangat bagus, yakni untuk memupuk esensinya dari dalamnya. Ini untuk menguatkan agar tidak sakit gigi, artinya tindakan preventifnya. Kemudian yang kedua,
untuk mengobati sakit gigi atau tindakan kuratifnya, atau perawatan agar gigi tidak sakit, yaitu tindakan rehabilitatifnya. Ya. Maka di dapur Roja ini saya insya Allah akan sudah mempersiapkan materi-materi atau jamu-jamu yang hendak kita gunakan untuk mengatasi gangguan sakit gigi tersebut. Ya, maka mari kita ke dapur Roja. Dan ini dapur mini ini kita bertemu untuk yang ke beberapa kali ini kita ingin menggunakan serai untuk mengatasi sakit gigi, ya. Dan ada pun serai yang digunakan untuk mengatasi sakit gigi. Serai ini bisa digunakan untuk mengharmoniskan antara jantung dengan ginjal. Sumbatan yang ada pada gigi, adanya peradangan yang ada pada gigi, maka serai ini memiliki manfaat yang luar biasa, yakni memperlancar sehingga menghilangkan sumbatan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tidak menggunakan jintan hitam kalau orang Indonesia itu mengatakan, atau habatus sauda, ya, biasa disebut. Ada yang kemudian juga kita menggunakan garam. Ya, kita menggunakan garam. Kemudian kita menggunakan kunyit. Ya, ini ada kunyit, ada garam, kemudian ada habatus sauda. Nah, kita tidak menggunakan ini. Saya jelaskan satu persatu. Adapun ini kita menggunakan air 2 gelas. Kita sudah agak panaskan terlebih dahulu. Ya. Matikan dulu, kecilkan apinya. Nah, adapun serai ini tadi saya sudah mengatakan dia pelancar peredaran darah sehingga menghilangkan adanya sumbatan, sehingga menghilangkan rasa nyeri dikarenakan sumbatan energi vital tersebut. Ya. Adapun habatus sauda sebenarnya memiliki keistimewaan. Kalau dia dikunyah itu mengatasi atau mencegah terjadinya sakit gigi, kemudian karena dia penghilang rasa nyeri. Ya. Kemudian dikunyah, kemudian ditelan, melegakan tenggorokan, mengatasi batuk, masuk angin, menajamkan pandangan mata, menghilangkan sakit kepala gitu ya, kalau dikunyah ya. Dan dia memiliki rasa yang pahit. Ya. Pahitnya itu anti radang, dia anti radang. Habatus sauda ini anti radang. Pada orang sakit gigi maka dia anti radang. Maka kita menggunakan habatus sauda. Ya. Tentunya saya tidak membahas tentang habatus sauda menguatkan jantung, ya, sehingga jantung kalau jantung sakit ida fasadat jasadil kullu, kalau dia sakit semua, kalau dia rusak semua, ya, faida sholat jasadil kullu, kalau dia baik semua, yakni kolab, dan dia memperbaiki jantung, memperbaiki organ jantung. Ya, tapi yang kita hendak bicarakan masalah sakit gigi. Ya, dia menghilangkan rasa nyeri, ya, kemudian memperlancar peredaran darah. Kemudian yang ketiga adalah kita menggunakan kunyit. Ya. Memang yang paling bagus adalah kita menggunakan kunyit itu umbinya, karena umbinya itu bersifat dingin sehingga mengatasi adanya peradangan atau nyeri, menghilangkan nyeri. Pahitnya juga menghilangkan nyeri. Kemudian garam. Nah, jadi sebenarnya garam ini memiliki manfaat yang sangat banyak sekali. Ya. Selain dia juga ada yang bilang orang klasik, ada yang mengatakan klasik Tionghoa, ada yang mengatakan ginjal mengembangkan fungsinya dengan makanan yang rasanya asin. Tentunya sepakat, yang namanya makanan yang rasanya asin tentunya garam. Ginjal mengembangkan fungsinya dengan makanan yang rasanya asin. Artinya bukan ginjal makan garam. Ginjal mengembangkan fungsinya dengan makanan yang rasanya asin. Tadi saya sudah jelaskan di mukadimah pembahasan pertama, bahwasanya ginjal itu merupakan tuanya tulang, dia menguatkan tulang. Ginjal tuanya gigi, dia menguatkan gigi gitu. Ya, dari sisi itu. Walaupun dari sisi secara oral dia juga melunakkan, ya, dia juga melunakkan sumbatan, dia juga anti peradangan, dia juga meluruhkan dahak. Maka sering juga orang yang batuk kemudian minum garam kemudian luruh dahaknya, karena dia memang melunakkan dahak, ya, meluruhkan dahak juga. Ya. Dan garam itu juga tentunya bukan cuma dari sisi ginjal yang naik ke atas, tapi ginjal yang ke bawah juga, yang sumsum ke bawah, yakni termasuk stamina pria, ya. Makanya banyak para sinse yang kalau memberikan resep obat untuk stamina pria, untuk gairah seksual pria, itu biasanya ya dikasih garam juga. Artinya dia garam ini dia menguatkan esensi ginjal yang naik ke atas untuk mengisi
kepadatan tulang, untuk mengatasi gangguan gigi, tapi juga untuk gangguan sperma. Ya, nah ini kita juga akan menggunakan garam. Ya, sekarang kita rebus. Ya. Kita akan bikin ramuannya. Kita nyalakan kompornya. Ya. Kemudian kita menggunakan. Yang digunakan adalah mohon maaf ya. Jadi kalau biasanya kita serai itu kita buang daunnya, daunnya sehingga menjadi kecil, ya. Akan tetapi kali ini tidak. Kita akan menggunakan serai ini dari daun sampai ke bonggol. Bahkan kalau ada akarnya kita biarkan akarnya. Kalaupun ada akarnya, kita cari yang ada akarnya ya. Kita cari yang ada akarnya. Sedikit akarnya, ini akarnya serabut ya. Jadi ini daunnya nih. Ini yang biasanya kalau kita masak itu dibuang. Ini kita gunakan. Jadi kita utuh segini, ini kita gunakan ini untuk gangguan sakit gigi. Jadi bukan cuman jadi cuci bersih saja kemudian dimasukkan. Jadi nggak usah dibuka. Ya. Masukkan. Kemudian juga kita ambil kunyit sekitar 5 iris. Ya. Kemudian habatus soda itu 1 sendok teh. 1 sendok, setengah sendok teh. Ini kita lihat, kalau dia sudah mendidih baru nanti kita masukkan. Habatus soda tidak dimasukkan berbarengan dikarenakan dia pertama dia biji, kedua dia memiliki karakteristik aromatik, ada minyak menguapnya sehingga tidak bagus kalau dimasak bareng dari awal itu. Maka yang paling bagus adalah dia setelah mendidih seperti ini nih. Kita lihat setelah mendidih baru kemudian kita masukkan habatus soda setengah sendok teh. Ya. Kita masukkan habatus soda setengah sendok teh. Kemudian barulah setelah itu kita aduk. Kemudian kita kasih garam sekitar setengah sendok teh. Kemudian kita aduk. Sebenarnya ini juga untuk mengatasi gangguan pria. Kita aduk. Ya. Kemudian kita biarkan sambil mendidih. Lagi. Kita tutup. Nah, formula ini sebenarnya ketika nanti kita mau menggunakan itu sebagian digunakan buat kumur, sebagian digunakan buat minum. Kalau dia sakit gigi, kalau tidak maka bisa digunakan buat minum saja. Ya, kita tunggu biar mendidih. Setelah mendidih, baru nanti kita matikan. Ini mendidih, baru kemudian kita matikan. Karena merebus bahan obat yang digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit bagian atas, maka cukuplah sampai mendidih saja. Airnya 2 gelas tadi kita telah menggunakan air 2 gelas. Ya, kemudian baru kita manfaatkan ya. Ini api sudah saya matikan, baru kemudian kita menggunakan gelas ya sekitar cukup sekitar 200 cc kita gunakan. Nah, bagi orang yang ketika saat itu sakit gigi maka sebagian boleh digunakan kumur dulu, kemudian sebagian lagi diminum ya. Kalau tidak maka dia bisa digunakan untuk minuman pagi, siang, sore, atau di saat sakit kemudian minum, sakit lagi kemudian minum. Artinya 2 jam sekali pun tidak ada masalah. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan tips dari Dapur Roja, dari Dapur Sehat Roja kali ini bisa memberikan manfaat dan kesembuhan. Tentunya kesembuhan dari Allah SWT dan kekurangan dari kami. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatal Islam, azakumullah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga, dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di kesempatan ini kita akan menyimak dan mengikuti kembali program Dapur Sehat Roja bersama pakar kesehatan klasik kita, Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah taala, yang sudah hadir bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Sensei? Alhamdulillah Sehat ya. Baik, ikhwatal Islam, jazakumullah. Dan setelah penyampaian materi, silahkan Anda dapat bertanya secara langsung. Baik, kita langsung ke Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Di kesempatan ini kita membahas bagaimana atau mengatasi gangguan sakit gigi dan mengobati sakit gigi, benar ya, Sensei? Dan racikannya dengan formula serai. Iya, serai dan kunyit, 1 ruas serai, 5 iris kunyit, setengah sendok teh batu sauda, setengah sendok teh garam, dan 2 gelas air. Baik, Sensei, tadi disebutkan dalam video bahwa ginjal atau kilyah perannya sangat penting bagi kesehatan gigi. Apakah ini bisa diartikan bahwa seorang yang ginjalnya ada penyakit atau masalah bisa sangat berdampak pada kesehatan giginya? Ya. Bagaimana sih? Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Suatu pertanyaan yang bagus, karena ini tentunya sesuatu yang tidak umum pada satu sisi dan umum pada sisi yang lainnya. Artinya kalau melihat sejarah dari pengobatan, artinya antara pengobatan klasik dan pengobatan atau barat dan timur, ini memiliki sisi yang berbeda, baik dari sisi sejarah, dari sisi cara berpikir, ya, dan dari sisi pemeriksaan serta penetapan penyakit pada kasus yang sama. Maka dari itu, para pengobat timur memiliki pandangan-pandangan yang tentunya tidak sama dengan kedokteran barat. Ya, kedokteran timur memiliki pandangan-pandangan yang tidak sama. Ya, satu contoh saja dalam hal anatomi, pengenalan anatomi. Para pengobat klasik ini mengetahui anatomi berdasarkan fenomena, gambaran yang ada di luar untuk mengetahui apa yang ada di dalam. Ya, cerminan luar, penampilan luar merupakan cerminan dalam. Ya, dan ini di Jawa pun ya diakui permasalahan seperti ini. Artinya bukan berarti kalau ganteng dalamnya sehat, bukan begitu ya. Tapi seseorang itu menganalisa sesuatu yang datang dari luar untuk menghukumi sesuatu yang ada di dalam. Contoh dalam pemeriksaan, dia memahami adanya korina dan imarat, adanya tanda-tanda dan penyerta penyakit yang tentunya ada di luar tubuh. Ya kan? Kita jelas sekali ya, kalau seseorang itu dongkol, pasti suara dan ucapannya berbeda dengan seseorang yang ridho, gitu kan. Nggak ada yang kemudian orang itu nggak paham mana kalimat yang dilontarkan itu kalimat keridoan atau kalimat kedongkolan, ya, kalimat dendam dan sebagainya. Tentunya ini sesuatu yang berbeda. Dan apa yang nampak dari luar itu digunakan untuk mengetahui fenomena atau gambaran yang ada di dalam tubuh dari sisi pemeriksaan. Adapun dari sisi barat, ini kalau saya pikir ini lebih cenderung kepada kaifiyat, ya. Lebih cenderung kepada memahami suatu fungsi. Adapun kedokteran barat tentunya menuntut sesuatu yang materi, ya. Orang bilang materialistis, materi. Artinya dilihat pada kenyataannya, sehingga muncullah komputerisasi seperti ronsen dan sebagainya untuk mengetahui permasalahan tersebut, sehingga benar-benar ada fotonya, gitu. Ada fotonya. Bahkan ketika darah pun terukur, ya, sekian itu.
Ya, kesehatan itu terukur. Sementara kalau pengobatan klasik hanya memahami karakter darah itu sesuai dengan karakteristiknya atau sesuai dengan tabiatnya. Ya. Tentunya ini loh cara berpikir yang sangat berbeda, di mana pengobat timur itu memiliki sebuah konsep, yakni ginjal merupakan tuannya daripada tulang dan gigi merupakan bagian daripada tulang. Artinya dia memiliki hubungan tentang tumbuh dan rapuhnya serta kekuatan tulang tersebut. Atau tulang dalam arti ini ya termasuk gigi. Ya. Contohnya pada anak-anak misalkan. Cepat jalannya atau tidak cepat jalannya, kekuatan dan lemahnya tulang, itu ginjal ikut mempengaruhi gitu ya. Dan dalam hal ini juga pertumbuhan anak pun siklusnya pun sama. Kalau pada perempuan 1 kali 7 gigi permanen mulai tumbuh usia 7 tahun. Pria Asia itu 1 kali 8, artinya 8 tahun usia 8 tahun gigi permanen mulai tumbuh. Artinya setiap meningkat kekuatan ginjal 7 tahun nyeri haid ya 7 tahun lebih kuat giginya, 21 tahun terus sampai kemudian nanti paling tidak 4 kali, artinya bisa 5 kali 8 atau 7 kali 7 ya usia perempuan itu gigi sudah mulai goyang atau ada yang tanggal gitu ya. Ada yang begitu pula ketika seorang pria pun demikian 60 tahun 63 tahun, 64 tahun gigi mulai tanggal atau sebelumnya. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat di dalam masalah urusan tulang dan gigi, kerapuhannya. Maka yang diperhatikan adalah tetap siklus ginjal pada pria kelipatan 8, pada wanita kelipatan 7. Dan gigi ini merupakan bagian dari tulang. Dan gigi yang copot atau juga lepas ini merupakan permasalahan pada kelemahan energi vital ginjal. Walaupun nanti sindromnya itu bermacam-macam ya. Artinya ginjal ini memiliki tugas untuk mengatur menyimpan unsur murni ya yang membangun sumsum. Kemudian sumsum ini memberikan gizi kepada tulang atau memberikan nutrisi kepada tulang, kemudian juga kepada otak dan kepada gigi. Jadi ginjal ini memiliki peran yang sangat penting. Ya, kalau boleh dikatakan ketika ginjal atau kilyah itu menerima sumsum ya, esensi, kemudian dia kirim ke dukhar tulang punggung, sebagian digunakan buat sperma, ya kan? Sebagian lagi digunakan buat menguatkan tulang, termasuk gigi dalam hal ini. Kemudian sebagian lagi digunakan untuk atau dimak, untuk sumsum yang ke arah dimak, ke arah otak. Ya, sumsum yang ke arah otak, kemudian dari otak itulah yang kemudian menyejukkan kolbu untuk menenangkan di dalam berpikir. Jadi ginjal punya peran yang sangat banyak, ya. Bukan ya gigi ya sebagian untuk gigi, sebagian untuk tulang, sebagian untuk sperma, sebagian untuk otak. Ya, ini perannya lumayan cukup utama banget ya, termasuk organ yang sangat utama. Nah, begitu pula ketika seseorang ini memiliki permasalahan pada gigi, maka seringnya adalah permasalahan pada organ ginjal. Nah, terkadang orang padahal kerapuhan gigi juga, masalah rapuh tidaknya gigi, bolong tidaknya gigi itu juga bergantung kepada kuat dan tidaknya ginjal dalam menyuplai sumsum. Kalau dalam kaidah klasik, ya. Jadi suatu contoh misalkan beberapa hal, jadi nggak cuman satu hal ya, ada banyak sindrom atau banyak penyebab penyakit atau pola penyakit yang kemudian menyebabkan sakit gigi. Di antaranya adanya angin dan panas. Dimana angin ini kalau menyerang tubuh berarti dia memiliki karakter yang panas. Kalau tidak panas maka dia tidak bergerak dan tidak masuk kemudian merusak. Kalau angin itu kemudian masuk ke dalam tubuh dan sudah merusak, maka sakit gigi juga bisa disebabkan karena angin dan panas. Panas tubuh yang menyebabkan cairan ginjal terkuras. Ya. Panas tubuh yang menyebabkan cairan ginjal terkuras, kemudian suplai sumsum dari ginjal ke sperma berkurang, apalagi ke dukhar tulang-tulang juga berkurang. Maka kalau sudah ke tulang berkurang juga akan terjadi kekurangan pada gigi.
Dan ini contoh yang paling gampang adalah sakit gigi yang disertai dengan sakit kepala. Sakit gigi dengan disertai dengan sakit kepala dan mata silau, tidak tahan cahaya. Jadi kadang ada orang yang sakit gigi, ya, lihat lampu saja udah silau. Jangan suara, jangan. Ya, ini bukan cuman suara. Pusing, ya pusing, kemudian sakit gigi, buang air kecilnya warnanya kuning, kemudian lihat lampu aja, lampunya minta dimatikan, lihat lampu aja silau. Ada juga yang begitu sakit gigi. Ini namanya dikarenakan angin dan panas. Karena kan pola penyakit penyebabnya adalah angin dan panas yang kemudian menghambat sumsum dari ginjal ke tulang, termasuk ke gigi. Maka perawatan yang paling bagus untuk mencegah hal semacam itu diantaranya adalah yang dikonsumsi adalah pisang, kemudian jamur hitam, garam. Karena kumur air garam juga termasuk punya pengaruh. Kemudian bayam, stroberi, rebung, mentimun. Ya, ini kemudian daun mint. Ini juga bagus, efektif digunakan pada kasus masalah itu. Atau pada kekhususan ke ginjal. Ya, ini kalau tadi sebabkan karena angin atau dikarenakan kelemahan ginjal juga akan menyebabkan sakit gigi. Di antaranya seseorang yang memiliki sakit punggung yang kronis, sakit gigi dengan disertai sakit punggung yang kronis ini dikarenakan kelemahan ginjal. Sakit gigi dikarenakan atau telinga berdenging, kan gitu tuh. Sakit gigi tapi disertai telinga bergemuruh atau berdenging. Ya. Sakit gigi, telinga berdenging, kemudian pada ibu-ibu sering keguguran, rambutnya mudah rontok. Ini sepaket. Ya. Dan atau terkadang pendengaran berkurang. Pendengaran berkurang, sakit gigi itu. Ya. Sakit disertai dengan sakit punggung, disertai dengan telinga berdenging, disertai pada wanita, kemudian disertai dengan rambut mudah rontok, ya pria juga begitu. Ini penyakit ini dikarenakan kelemahan ginjal. Kelemahan ginjal yang akan berakibat kepada suplai sumsum yang terhambat karena esensi ginjal yang berkurang. Tentu pengobatannya adalah dengan cara menyehatkan ginjal. Ya. Dengan cara menyehatkan ginjal. Di antaranya yang sering digunakan asparagus, perawatannya tentunya. Kemudian telur ayam, jamur putih, kemudian wijen hitam, ginjal sapi, hati ayam, lobster, ya, kemudian kerang, kemudian udang, ya. Ini efektif pada gangguan-gangguan orang yang terkena kelemahan ginjal. Jadi ini energi vital ginjal, energi vital ginjal yang lemah. Atau ada kalanya seseorang yang terkena penyakit astenia rutubah ginjal, kekurangan nutrisi ginjal. Kalau tadi kekurangan energi ginjal, bisa jadi orang yang kekurangan esensi ginjal juga akan bisa mengakibatkan giginya sakit. Nah, ini pada kasus ini biasanya giginya itu kering seperti tulang yang rapuh. Giginya itu kering. Ini pada kasus ginjal juga nih. Giginya kering seperti tulang yang rapuh. Dan disertai dengan pusing, susah tidur, kemudian pelupa. Sakit gigi ini kasusnya adalah kasus kekurangan nutrisi pada ginjal atau astenia rutubah pada ginjal, kekurangan rutubah pada ginjal, kurang nutrisi pada ginjal. Yang keluhannya ya bukan cuma sakit gigi, ya pusing, ya pelupa, ya susah tidur. Ya, secara fisik lemah, telinganya juga berdenging. Kemudian sperma gampang keluar, pinggangnya juga nyeri dan giginya ini kering. Pada kasus giginya kering seperti tulang yang mau rapuh. Ini karena nggak adanya rutubah atau nggak adanya nutrisi yang ada pada ginjal. Maka pengobatannya pun ya tetap saja untuk menguatkan gigi yang rapuh tadi. Pengobatannya adalah cara menguatkan ginjal agar dia bisa menyuplai sumsum seperti ya dengan cara menggunakan asparagus, telur ayam kampung, kemudian sotong, kemudian bebek, ya, kemudian telur bebek, jamur putih, kemudian tiram, royal jelly, ya, hati ayam. Ini makanan-makanan yang efektif digunakan untuk sehubungan dengan sakit gigi dikarenakan gangguan ginjal. Ya, artinya ketika seseorang ada kelemahan dari sisi ginjal, baik kelemahan energi atau kelemahan nutrisi, kekurangan energi atau kekurangan energi vital atau kekurangan rutubah, kekurangan nutrisi pada ginjal, maka punya imbas juga. Tapi bedanya itu tadi, kalau kekurangan rutubah maka giginya rapuh, ya kan? Giginya rapuh. Kalau kekurangan
energi vital pada ginjal, maka giginya sakit. Tapi masing-masing tetap ada penyertanya. Terkadang telinga berdenging ya, terkadang ada yang kalau kekurangan rutubah, terkadang pelupa gitu ya. Dan disertai dengan pusing. Itu demikian. Ini hubungan erat antara kekuatan ginjal di dalam mentuani tulang termasuk gigi dalam hal ini. Ya, baik Sensei. Bagaimana halnya dengan orang yang sakit gigi akan tetapi sangat emosional gitu pada saat mendengar atau melihat tadi sangat sensitif sekali. Itu apakah dikarenakan apa itu? Nah ini tentu beda lagi. Maka kasus ini namanya, kalau tadi kan kita bahas dikarenakan pola penyakit angin ya. Ada kalanya kemudian dikarenakan kelemahan ginjal ya. Ada dua hal di sini, sakit gigi yang disertai dengan emosi yang memuncak itu biasanya dikarenakan astina rutubah secara umum. Kekurangan nutrisi, kekurangan cairan lembab yang ada di tubuh sehingga yang timbul adalah panas. Ini biasanya sakit giginya disertai dengan misalkan pendarahan di gusi atau pusing atau sembelit gitu ya, fesesnya sedikit gitu. Kemudian mulutnya juga terasa kering, bahkan terkadang bisa mimisan. Ya. Berat badan pun menurun. Ini biasanya juga dongkol kalau ini dongkol. Jadi kan tergantung kekuatan ya. Kalau kiranya yang berisik itu kayaknya lebih kuat dan biasanya cuma mendongkol saja. Itu kekurangan berat badan ya. Sakit gigi ini biasanya dikarenakan astena rutubah, kekurangan rutubah sehingga timbul panas. Ya. Tapi ini cuma bisa dongkol, nggak bisa meledak. Dan yang bagus diantaranya ya sirip ikan hiu, sarang burung agak mahal nih. Ya, kemudian kacang polong, keju, asparagus, telur ayam kampung, kemudian sotong, ini mencegah. Bebek, telur bebek, jamur putih, kemudian tiram, ya. Kemudian juga royal jelly. Adapun yang emosi yang meledak, ya, ini dikarenakan berlebihnya panas yang ada pada tubuh. Ini namanya pola penyakit atau sindrom berlebihnya panas yang ada pada tubuh. Dan pada kasus sakit gigi seperti itu terkadang bisa sering kali dia terkadang ludahnya berdarah, terkadang batuk berdarah gitu ya. Terkadang telinga berdenging gitu. Dan sering mimpi orang tersebut ya. Tidak bisa tidur, nyeri pinggangnya, penyertaannya gampang lupa, kalaupun batuk terkadang mengeluarkan darah, tenggorokan kering. Ya. Suka mengeluarkan keringat di malam hari, maka ini emosinya biasanya lebih meledak. Kalau tadi dongkol, ini meledak. Ini keluarkan. Berisik, gitu kan. Jadi padahal habis itu gitu lagi kan. Ini yang bagus dikonsumsi diantaranya adalah pisang, jamur hitam, garam, bayam, kumur garam, kemudian minum juga air garam. Ini kumur garam juga disamitonis kayak gigi dulu ya, disikat gigi kemudian kumur. Ada beberapa pengalaman di sini, ada orang yang kalau saya tanya para nelayan, biasanya mereka mencegah sakit gigi dan bolong itu dengan cara setiap habis makan dia kumur air laut. Ya. Sana kan dekat laut. Bagi yang enggak kan berarti air garam. Air garam. Caranya harus garam. Kumur air garam. Ya, air mengkudu boleh, air garam boleh, kemudian kumur ya. Kemudian boleh dikeluarin, boleh diminum. Kalau ada dahak diminum, kalau enggak dikeluarin. Jadi biasanya kalau kumur ya keluarin gitu ya. Kumur opok-opok. Pelan juga enggak. Jadi kemudian dikeluarin. Ini juga efektif untuk mengatasi gusi berdarah, kemudian juga sakit gigi gitu ya. Ini biasanya orang yang marah meledak ini, emosi ini biasanya tidak bisa tidur. Ya. Maka makanan yang bagus efektif bagi dia karena dia panas berlebih ya. Selain akar alang-alang itu atau rebusan air kangkung atau air mentimun yang dikukus, bisa menggunakan pisang, jamur hitam, garam, bayam, dan juga stroberi, kemudian rebung, mentimun. Ada rebung juga bisa bagus, rebung bambu ya. Kemudian hati, kemudian daun bit, kemudian daun peppermint. Kemudian juga telur ayam, telur bebek, asparagus, royal jelly, kemudian juga tiram. Ya, ini tiram ini kerang tapi kayak kerang sungai dalam. Tiram itu kerang yang sungainya itu dalam yang dingin. Biasanya tiram itu seperti itu, bukan sungai yang dangkal. Ya. Itu kalau meledak, kalau tadi emosi
dongkol. Dongkol. Jadi ketahanan ini yang tadi, yang astenia, artinya astenia rutubah menimbulkan panas, kekurangan dingin menimbulkan panas, atau stenia berlebihnya panas, itu akan menimbulkan panas darah juga sehingga dia meledak-ledak dan disertai dengan sudah pusing, susah tidur, telinganya berdenging, orangnya berisik gitu ya, dan sakit gigi. Kalau sudah nggak sakit gigi, ludahnya berdarah, kadang sakit pinggang, kadang batuk berdarah. Ini namanya baru kemudian meledak. Ini disebabkan karena pola penyakit panas berlebih daripada tubuh. Demikian. Nah, Sensei. Dan selanjutnya beberapa pengobatan klasik tadi disebutkan dan banyak terjadi di masyarakat. Ya, biasanya menggunakan lidah buaya, getah daun jarak dan sebagainya tadi ya. Dan beberapa kelemahan di antara metode tersebut, gigi malah hancur dan keropos. Mengapa bisa demikian, Sensei? Ya itulah. Jadi kadang kan kita sering dengar bahwasanya obat tradisional itu aman gitu ya. Obat tradisional itu soft, lembut gitu ya. Padahal namanya obat sama saja. Namanya obat sama saja. Bahkan kalau di zaman sebelum merdeka, artinya sebelum Budi Utomo berdiri, artinya propaganda tentang pengobatan itu belum beradu gitu ya. Artinya saling beradu itu. Artinya mereka berjalan sesuai dengan murni ya, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, kemudian untuk menolong masyarakat. Timur juga berjalan untuk menolong masyarakat, Barat juga berjalan untuk menolong masyarakat. Tidak ada unsur politik yang kemudian menguasai. Timur menguasai pengobatan satu Nusantara, belum di Indonesia soalnya. Kemudian Barat juga menguasai, nggak ada sistem seperti itu. Saya semuanya saling berjalan, tidak ada tendensi apapun ya. Nggak seperti sekarang ini diakui atau tidak diakui ya, kesannya itu tradisional ingin menguasai, kedokteran Barat juga ingin menguasai gitu ya. Yang repot masyarakatnya kayaknya jadinya. Jadi dulu di tahun 1902 pun ketika Nyonya Kloppenberg itu menulis tentang tanaman-tanaman obat gitu ya. Ini orang Belanda, orang farmasi. Ini masih nggak ada maksud tertentu, nggak ada tendensi. Dia juga mengatakan dengan enaknya gitu kan. Kalau obat herbal pun, kalau bahkan ketika batu ginjal nih nggak pecah-pecah, udah pakai herbal aja lebih cepat. Nah, itu mereka bilang. Atau mencret, ya udah pakai herbal aja lebih cepat. Ini kalimat mereka. Karena semuanya bicara fair ya untuk maslahat masyarakat. Artinya di situ kan keras berarti. Obat herbal ada yang keras kan? Nyatanya. Jadi nggak bisa dibilang kemudian obat herbal itu lambat, nggak keras. Lambat geraknya dan nggak keras. Enggak, orang dulu nggak mengatakan begitu. Nggak ada istilah seperti itu. Buktinya juga getah jarak dimasukin, hancur giginya. Kan keras gitu ya. Keras. Padahal obat dokter belum tentu hancur, kan itu namanya keras itu. Kalau tidak bilang tidak keras. Kemudian juga getah Kamboja, itu lebih cepat itu getah Kamboja itu. Hancur juga. Kadang minyak cengkeh gitu ya. Minyak cengkeh nggak terlalu keras, nggak sekeras getah jarak dan getah Kamboja. Kemudian ada juga getah pepaya, gitu ya. Kalau getah pepaya juga lebih nggak keras gitu ya. Kalau kemudian juga selain getah pepaya, kadang-kadang kita mengunyah daun jambu, ini lebih aman. Karena tidak ada, artinya ini termasuk yang tidak keras. Kalau sekarang kan kalau keras itu berarti obat paten kalau gitu ya. Kalau yang enggak generik gitu ya. Ini berarti boleh dibilang ya, kalau dibilang generik juga enggak ya. Tapi artinya dia paten tapi enggak keras gitu ya. Daun jambu itu paten. Ini jambu biji ya. Ya, yang mudah dikunyah ya, di pucuknya. Kalau dikunyah di bagian yang enggak sakit tentunya. Yang dikunyah di bagian yang sakit. Kemudian diarahkan ke bagian yang sakit. Ini dia juga ya termasuk sekelas lah ya paten, cuman dia nggak keras, artinya nggak menghancurkan gigi. Ya, kemudian juga air kangkung gitu ya. Air kangkung Itu juga nggak keras itu ya, tapi nggak menghancurkan gigi juga.
Nah, tapi kalau jarak ini memang sayangnya. Artinya bagaimana kalau kita mau menggunakan agar hilang, kayak kalau gigi bolong ya. Masukkan ke kapas, dimasukin. Jangan kelamaan, 15 menit. Sebentar aja. Iya kan? 10 menit. Soalnya kalau yang jadi masalah kan getah tersebut melebar ke yang gigi yang sehat, gigi yang sehat juga hancur masalahnya. Gigi yang sehat juga hancur. Dan getah Kamboja gigi yang sehat juga hancur. Makanya ini untuk ngancurin sekakar-akarnya gitu ya. Ya. Terus dimasukin, ya ketika getahnya kebanyakan ya, yang namanya getah kan ya tetap cairan kan, merembes ke kapas kan, nyenggol ke gigi kanan, nyenggol ke gigi kiri ya hancur juga, tetap hancur juga. Makanya tetap kehati-hatian ya kalau untuk yang gigi bolong. Makanya saya katakan tadi, makanan-makanan yang tadi saya sebutkan itu menguatkan ginjal untuk mencegah terjadinya gigi bolong dan seterusnya. Ya kan. Demikian. Dan ya jazakallahu khairan atas penjelasannya. Selanjutnya kita beralih ke pengobatannya sih ya. Bahan-bahannya salah satunya tadi adalah dengan serai. Dan manfaatnya bisa mengharmoniskan antara jantung dan ginjal. Maksud mengharmoniskan ini bagaimana sih? Jadi dalam kaidah klasik ini jantung itu sumber panas. Jantung itu sumber panas, dan panasnya jantung ini bisa menghancurkan makanan dengan sistem pemanasan tersebut. Jadi jangan dikira para pengobat klasik itu tidak berangan-angan bahwasanya makanan yang ada dalam perut itu di blender, kayak blender itu giling kan. Tapi dipanasi sampai hancur. Bahkan batu pun hancur. Nah, panas yang berlebih seperti ini tentunya kalau dia dominan menguasai tubuh akan panas. Otak nggak bisa berpikir gitu ya. Gelisah, karena panas ya simbol gelisah. Ini di mana-mana panas ya gelisah. Bukan cuma ya, kita panas juga tidur juga nggak bisa, buka baju tidur blabak sini blabak sini. Ya. Orang yang panas juga begitu, nggak bisa diem dia, maunya ngomel mulu. Kayak orang-orang yang ada di pinggir jalan yang nggak, saking panasnya buka baju semua, ngomong sendiri ya juga panas berlebih juga itu. Panas yang teramat sangat itu. Makanya makanan apa saja, walaupun sisa tong sampah pun makan ya habis, nggak pernah dia mencer dia. Sakit perut, ngeluh, sakit kepala. Karena saking panasnya tadi. Nah, kita yang masih sehat ini bicaranya. Ini ada istilah begini. Jadi panas jantung dengan dingin ginjal. Jadi sumber panas ada di jantung, sumber dingin ada di ginjal. Kalau ginjal itu kurang dingin, ya otomatis panas menguasai. Kalau ginjal terlalu dingin, jantung cairan terlalu banyak, jantungnya panasnya kurang, itu pun dingin akan menguasai. Padahal tubuh terdiri dari harorah dan rutubah, itu harus seimbang. Kata Ibnu Qayyim harus seimbang walaupun susah gitu ya. Jadi panas jantung masuk ke dalam kilyah yang kanan, ginjal bagian kanan, kemudian menghangati. Jadi ginjal bagian kiri cairannya naik. Nah, jadi cairan yang naik ini itu tadi sumsum otak, naik ke otak, ke dimak, kemudian kata Imam Ibnu Qayyim dalam Miftahul Sadat turun. Makanya fungsinya otak adalah untuk menyejukkan jantung agar dia bisa berpikir dengan tenang. Ya, meskipun kata Ibnu Qayyim, beliau mengatakan ada perbedaan pendapat di situ. Ada yang mengatakan kalau fungsinya otak itu untuk mendinginkan jantung, untuk menyejukkan jantung agar tidak panas berlebih, seharusnya otak adanya di leher dong agar lebih, ya kan? Cepat gitu. Tapi kata Ibnu Qayyim pendapat yang pertama, ya kalau di leher otaknya kebakar gitu. Katanya. Yang benar ya benar di atas. Jadi ada jembatan gitu. Ya turun. Panas jantung tidak langsung membakar otak, itu nggak bisa berpikir. Jadi turunnya ini ya, madhab yang 3 madhab ya. Madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Syafi'i yang berpendapat bahwasanya akal pikiran itu berpikir itu di jantung ya, di kolbu maksudnya, di kalbu. Ya, jadi dia menyejukkan. Nah, harmonis itu dalam arti panasnya jantung bisa menghangati ginjal sehingga bisa mengeluarkan sumsum untuk naik. Untuk gigi kan cairan harus naik. Naik itu kan harus diuapi. Ya kan? Kalau nggak dipanasi ya cairan kan nggak mau naik. Kasarannya begitu tuh logikanya. Naik. Dan kalau dinginnya ginjal berlebih juga nggak bisa naik karena panas tidak bisa menaikkan. Makanya
dingin serai ini mengharmoniskan dalam arti menjaga agar ginjal tidak berlebih dinginnya, jantung tidak berlebih dalam panasnya, sehingga sirkulasi antara panas dan dingin yang ada dalam tubuh itu seimbang. Nah, Sensei, dan bahan yang selanjutnya adalah kunyit, Sensei ya. Dan kunyit yang paling bagus adalah umbinya. Yang maksud umbinya ini apa, Sensei? Jadi kalau orang Jakarta bilang, ada yang bilang empu, ada yang bilang biang. Iya. Sebenarnya empu itu ya kalau orang dulu ya para ahli ya, seperti penulis kitab atau pembuat keris. Iya. Empu Gandring, empu Supa gitu ya. Kemudian empu Seda, empu Panuluh gitu kan, penulis kitab. Itu sebenarnya empu itu kalau ada yang bilang orang Jabodetabek itu, teman-teman pengobat Jabodetabek mengatakan, ada yang mengatakan biang. Kalau biang kan ibu ya. Biang itu bahasa lain yang artinya ibu. Kalau di dalam bahasa yang dikenal secara nasional ya namanya umbi. Ya, umbi itu pokok. Nah, cabangnya namanya rimpang. Cabang itu namanya. Mesti ada pokok bonggol tadi. Ya, ada rimpang itu deh, cabang-cabangnya itu. Iya. Dan yang banyak yang ya, dijual umbi di ini lah. pasar itu yang rimpang apa? Nah, biasanya yang umbi itu yang dibeli sama tukang jamu. Tukang jamu itu belinya umbi. Iya. Tapi rimpang yang di pasar itu, kalau yang beli tukang sayur itu pasti rimpangnya. Iya. Karena dia buat masak itu pasti rimpang. Tapi kalau tukang jamu pasti umbi. Karena patinya lebih banyak kan. Karena dia dibikin jamu kan. Iya. Lebih banyak. Dan mereka berpendapat karena para pengobat tradisional ini punya pendapat kan begini. Artinya semua makanan itu terpusatnya kan di umbinya. Iya. Baru kemudian disebar di rimpangnya. Dan ini kan mau buat obat. Artinya nutrisi yang paling banyak itu yang diambil, yang di umbinya tadi. Cuman kalau untuk kunyit, spesialis kunyit itu antara umbi dan rimpang karakternya berbeda. Umbi dengan rimpang karakternya berbeda. Jadi umbi itu karakternya dingin. Yeah. Kalau rimpang itu kayak karakternya panas. Hangat ya. Dingin. Beda dengan temulawak semua dingin. Kalau kunyit rimpangnya sudah hangat, umbinya dingin. Yeah. Nah, pada kasus-kasus yang sakit gigi dikarenakan panas maka efektif sekali menggunakan kunyit. Itulah makanya para pengobat itu hendaknya seorang pengobat klasik itu harus mengetahui tanah tempat berpijak yang mengeluarkan mengandung, karena dia ada tanaman yang ada di dalam tanah tersebut, karakternya harus tahu, kemudian dia muncul dengan daunnya harus tahu. Jadi kalau bahasa Turkinya, kalau dulu gurunya Syekh Samsudin, gurunya Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel tahun 1453, itu sampai-sampai masyarakat mengatakan gurunya Muhammad Al-Fatih itu Syekh Samsudin ini seakan-akan dia bisa bercakap dengan tanaman. Jadi tanaman itu ngasih tahu, saya khasiatnya ini loh. Kan itu tadi seorang pengobat klasik itu dia melihat tanaman itu dia tahu khasiatnya apa. Jadi dari sisi karakteristiknya, tanahnya, karena tanahnya yang merupakan tabiat utama, kemudian hawa udara musim yang merupakan tabiat kebiasaan, sehingga dia bisa menentukan mesti ini sifatnya demikian. Tanaman ini sifatnya demikian, tanaman ini sifatnya demikian. Panas tingkatan sekian, dingin tingkatan sekian, rasanya demikian. Itu mempunyai ketajaman seperti itu. Dan ini tentunya pemahaman seperti ini berkaitan dengan lamanya dia belajar dan pemahamannya dia ketika cross check, membedakan tanah ini dengan tanah itu, udara ini dengan udara itu, dan memahami musim-musimnya. Kalau tidak maka kesulitan juga. Baik, jazakallah khairan Sensei atas penjelasan yang sangat bermanfaat sekali, dan kita buka sesi tanya jawab ya Sensei. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar kesehatan. Ya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Aris dari Bogor. Ya, silakan Pak Aziz. Saya mau bertanya, ada beberapa ini. Yang pertama, apakah ada hubungan ginjal-ginjal itu dengan semua tulang, termasuk tulang rawan? Karena seperti kayak di lutut-lutut
Terus apa untuk terapinya? Ya. Terus yang kedua, Satu tadi saja. disebutkan Ya. di Mohon maaf Bapak, satu saja pertanyaannya ya. ya, oke. Ya, baik. Mohon ditunggu jawaban dari Sinsi. Jazakallah khairan. Ya, Tadi silakan, berkaitan Sinsi. dengan tulang tadi ya. Tulang, Apa ya. ginjal berhubungan dengan ginjal berhubungan dengan tulang. Makanya kadang ada kasus begini. Ada orang kecelakaan. Ya. Ya. Orang kecelakaan mungkin kadang setelah kecelakaan ya, baik itu kecelakaan mobil atau kecelakaan jatuh dari tempat yang tinggi, kemudian terjadi permasalahan pada tulangnya, ya. Dan tulang yang saya maksud adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim ya sekitar 524 tulang, 500. ya, dan 360 persendian. Walaupun Imam Suyuti menyebutkan deh 1000-an, tetapi ini adalah minimal yang dibuat oleh Imam Al-Qayyim sebagai seorang pengobat harus mengetahui 524 tulang ini. PR-nya para pengobat ahli tulang adalah mengetahui 524. Barang siapa yang ingin melakukan pengobatan tulang, maka dia harus mengetahui, karena berkaitan dengan ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berkaitan dengan perbuatan. Mengetahui 524 tulang. Ya. Iya, berkaitan dengan termasuk tulang yang Bapak sebutkan tadi. Artinya secara umum tulang itu berkaitan dengan ginjal. Maka pada kasus orang yang kecelakaan, biasanya kan orang diterapi itu. Fisioterapi atau kalau ke tradisional dia ke patah tulang. Ketika tulangnya sudah diluruskan gitu, atau sudah tidak ada dislokasi dan sebagainya, betul tidaknya bagaimana ginjal menyuplai sumsum ke tulangnya itu nggak ada hambatan atau tidak, maka ditunggu setelah sekian tahun. Kalau setelah 5 tahun atau 2 tahun, ini yang cepat ya, atau bahkan ada yang kadang-kadang lama, 11 tahun kemudian baru ternyata nyeri di pinggangnya, di bekas dulu benturan. Ini sebenarnya permasalahannya adalah suksesnya pembetulan tulang, tapi tidak suksesnya menguatkan ginjal. Karena ketika seseorang benturan itu ada kata trauma. Ada pengobat klasik yang memberikan nasihat bahwasanya ketakutan itu akan melemahkan ginjal. Benturan itu otomatis, kadang-kadang kita naik motor pernah nabrak, naik sepeda pernah nabrak aja, terkadang ada orang yang trauma yang tidak mau naik motor lagi gitu ya. Saya nggak mau naik motor lagi. Untuk naik sepeda ketabrak membuat kecelakaan yang parah, dia nggak mau naik lagi. Trauma. Nah, trauma itu kan takut yang berlebih. Dulu kita juga kecil, ketika ketakutan itu terkencing-kencing di celana, kan takut itu melemahkan ginjal secara spontan. Ya. Baik takut yang ekstrim ataupun takut yang terus-menerus. Apalagi trauma kan takutnya terus-menerus tuh. Udah ekstrim yang pertama benturan, kemudian selanjutnya terus-menerus. Nah, ketika seseorang itu, ini nggak salah, terapisnya nggak salah, karena dia tugasnya dia dalam membetulkan tulang, betul kan? Tetapi sebenarnya ada tugas yang lain, ya ini tindakan rehabilitatif. Kalau tadi kan tindakan kuratif, tindakan pengobatan. Ada lagi tindakan rehabilitatif, tindakan pemeliharaan, ya ini menguatkan ginjalnya agar ginjalnya kuat, seperti tidak yang saya sebutkan tadi. Ya, kekurangan rutubah, tulang kekurangan rutubah dikarenakan ginjal tidak bisa mensuplai. Atau panas berlebih dikarenakan adanya sumbatan. Sumbatan dia tidak tahu, tulangnya beres tapi ada sumbatan, kemudian tidak masuk. Bisa terjadi pembengkokan tulang. Ya, bisa terjadi pembengkokan tulang. Punggung lah. Ya, dan pada kasus ada juga dicontohkan kalau di buku Tibbun Nabawi ada kasus seperti irkun nasa contohnya. Itu yang nyeri karena ada sumbatan tuh. Sumbatan aja, sumbatan cairan lembab yang tidak. Ini kan bukan urusannya ahli terapi tulang, karena cuma ada cairan lembab yang menghambat gitu ya. Tetapi tidak bisa masuk. Cairan darah dan sumsum tidak bisa lewat masuk, sehingga lama-kelamaan kaki mengecil, nyeri yang teramat sangat. Makanya disebut irkun nasa penyakitnya. Dan kata Nabi SAW obatnya adalah ekor kambing. Itu disebutkan dalam hadis. Jadi kata Ibnu Qayyim penyebabnya ada sumbatan cairan lembab yang menghambat, ya. Kemudian terkena angin kering dari luar. Nah, ini yang saya sebutkan tadi itu, angin dan panas. Panasnya itu sumbatan, anginnya dari luar, angin kering tadi yang saya sebutkan pertama tadi. Sakit gigi dikarenakan angin dan panas. Itu ke ginjal juga larinya, ya. Maka terkadang 5 tahun baru ada masalah, sekian tahun.
ya, pada kondisi yang ginjalnya tidak terlalu parah, tidak terlalu lemah, maka bisa jadi 11 tahun baru ada. Ya, 10 tahun, 11 tahun, 20 tahun, 30 tahun baru terjangkit masalah yang berkaitan dengan ginjal yang disebabkan karena suplai sumsum dari ginjal ke tulang itu tidak sukses, ya. Demikian. Nah, jazakallah khairan Sinsi atas jawaban yang telah disampaikan. Demikian untuk Pak Aziz yang berada di Bogor setelah bertanya di kesempatan siang yang berbahagia ini. Nah, khotul Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dari Umu Imam di Madura. Silakan Umu. Iya. Dari Umu Imam di Madura. Silakan. Ya, silakan Umu. Tapi Ya. terlebih dahulu dikecilkan volume televisi atau radionya karena ada pantulan suara ya. Iya, iya. Mm-mm. Afan ini, kami kan punya cucu. Ya. Putri, usianya itu 7 bulan. Mm-mm. Nah, di sendi-sendi cucu kami itu terutama di lutut. Ya. Itu kayak nggak bunyi kretek-kretek gitu, Sensei. Ini hubungan sama Ya. cucu. Gimana? Maksudnya yang nyari sendi ibu apa cucu? Cucu. Cucu ya Ibu. Oh, cucu yang bunyi. Cucu. Iya, umur beliau 7 umur bulan. 7 bulan. Umur 7 bulan. Ya. Iya. Terus Tapi anaknya itu aktif, seperti nggak merasakan sakit gitu. Ya, akan tapi Iya. selalu bunyi kretek-kreteknya gitu ya, Iya, Ibu. bunyi kretek-kretek. Mm-mm. Awalnya itu di lututnya aja sebelah, Ya. kemudian yang sebelah juga, terus di pundaknya juga, lengannya gitu. Jadi kami bingung ini kira-kira apa gitu. Baik. Cukup, Bu? Mohon herbalnya atau apa yang bisa dikonsumsi atau untuk bayi ini. Ya, baik. Syukran, jazakumullah khair. Afwan wa iyaki wa barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. jadi pengobat klasik ini Mm-mm. menjawab ya. Ini berdasarkan diagnosa yang ada. Artinya ketika ada tata cara bagaimana cara memeriksa bayi tersendiri. Mm. Ya. Dan saya rasa bayi ini kan masih menyusui ya. Dia Ya, masih 7 bisa bulan. yang mengkonsumsi itu ibunya. Mm. Ya, yang bisa mengkonsumsi itu ibunya. Artinya ada beberapa hal bisa dikarenakan aktivitas yang berlebih. Biasanya kalau aktivitas berlebih itu tipikal atau tabiat anak ini panas, makanya dia aktif. Termasuk pada kasus-kasus ini kan aktif biasa ya, termasuk pada kasus-kasus hiperaktif juga biasanya panas berlebih. Termasuk autis juga panas berlebih sehingga kebanyakan panas berlebih sehingga dia nggak bisa konsentrasi, pencelak ke sana, pencelit ke sini, gitu ya. Maka menenangkan. Ada kemungkinan karena seorang anak kecil itu biasanya gangguannya kan di pencernaannya. Ya. Karena pencernaannya itu belum sempurna, maksudnya bukan materinya ya, tapi fungsinya bukan organnya, tapi fungsinya belum sempurna sehingga tidak bisa banyak mensuplai kebutuhan tulang yang dimana dia aktif sekali. Ya, sebenarnya bisa yang digunakan ibunya paling tidak minum jus apel. Jus apel. Apel hijau, apel Malang. Ini Madura, Malang dekat ya. Sama Jawa Timur, sama Timur ya. Iya. Madura, Jawa Timur, sama Timur juga. Apel Malang, apel batu. Kalau Malang sekarang apel batu sebenarnya. Karena sekarang batu dengan Malang udah pisah. Jadi sudah tidak mau orang batu tidak mau dikatakan orang Malang. Orang batu ya orang batu, orang Malang ya orang Malang. Makanya apel batu. Apel batu yang hijau itu kemudian di jus, di blender ya sekitar setengah sampai 3/4 gelas lah dapatnya. Airnya setengah gelas agar dapat 3/4 gelas. Karena apel itu ada yang kecil ada yang besar, sesuaikan saja untuk air setengah gelas ya agar bisa mendapatkan 3/4 gelas. Bisa 1 bisa 2 ya. Dan kurangi gula pasir dulu untuk mengoptimalkan kalsium atau sumsum yang ada di tulang. Dan ini bisa diminum sekali sehari. Ya, antara jam 9 sampai jam 11. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa sekalian juga yang bertanya. Selanjutnya.
Nah, jazakallah khairan Sinse atas jawaban yang telah disampaikan. Demikian untuk Umu Iman yang berada di Madura yang telah bertanya. Semoga jawaban Sinse bermanfaat untuk kita semua. Nah, Khotel Salam Azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Iis di Lampung. Bu Iis di Lampung ya? Ya, Ya, silakan Ibu langsung ke pertanyaannya. iya ini Ustadz, saya ada keluhan. Saya itu sering nyeri di bagian perut tengah bawah. Iya, itu kira-kira sakit apa ya Ustadz ya? Ya, sudah berapa lama Ibu? Udah ada 2 bulanan. Terus Saya ada ambeien, apa itu ada pengaruhnya dari ambeien? Nah, gimana? cukup? Baik. Itu saja pertanyaannya Ibu. Ya Ustadz, itu Baik, saja. mohon ditunggu jawaban dari Sinse Ibu. Ya, makasih Ustadz. Iya, sama-sama. Sama-sama. Jadi itu Bu, kalau pengobatan klasik itu terkadang dikarenakan dihukumi dari keluhan. Saya sakit perut. Sakit saya apa? Sakitnya sakit perut. Ya. Itu begitu. Karena namanya sebagaimana yang dikeluhkan. Nama penyakit itu sebagaimana yang dikeluhkan. Jadi tidak berbeda dengan pengobatan konvensional yang misalkan sakit perut ya bisa karena radang ini atau gastritis dan sebagainya. Tapi kalau dalam pengobatan klasik ya tetap aja dikasih nama sakit perut. Ya sakit perut itu benar. Sakit perut tengah bawah, sakit perut samping kanan, samping kiri, atas, tengah, pusat. Namanya sakit perut sesuai dengan keluhannya. Ya, tidak kalau Ibu ingin yang dimaksud pertanyaannya itu secara medis ya Ibu cek ke dokter. Ya kan? Ibu cek ke dokter. Nah, yang paling pas ya tetap cek karena kedokteran barat kan komputerisasi. Jadi tetap cek. Ya kan? Ujung-ujungnya juga masuk klinik atau masuk rumah sakit kemudian di ronsen atau di apa di sana minta kejelasan kan gitu tuh. Kalau ngobrol saja terkadang nggak pas, belum tentu pas gitu ya. Walaupun dia ahli karena dia hukumnya dari sisi materi kan. Nggak bisa kita misalkan orang saya sukanya pusing. Kira-kira darah saya tinggi apa rendah ya? Nggak tahu juga, harus cek. Tapi kalau dalam apakah saya darah tinggi, apakah saya darah rendah ya nggak tahu. Tapi kalau pengobat klasik, kepala saya pusing, saya sakitnya apa? Sakitnya ya pusing. Itu sakitnya ya pusing. Namanya sakit berdasarkan keluhan. Ya. Apakah ada hubungannya dengan ambeien? Ambeien ini kalau dalam pengobatan klasik ini dikarenakan beberapa hal. Salah satu diantaranya adalah dikarenakan panas berlebih. Dikarenakan panas sehingga terjadi peradangan di pintu perut bagian bawah. Ya. Satu. Yang kedua, atau dikarenakan astenia energi vital limpa, kelemahan energi vital limpa yang terus-menerus tidak dilakukan pengobatan atau pengobatan yang tidak tepat. Dan jangkanya lama. Dikarenakan kelemahan limpa yang jangka waktu yang lama, kemudian energi vital limpa turun. Energi vital limpa turun. Yang terjadi terkadang ada ambeien, usus turun, ya, kemudian pada wanita kadang-kadang rahim turun, ya, hernia dan seterusnya, sesuatu yang turun atau mencret itu pun masuk kategori astenia energi vital limpa yang seharusnya dia naik untuk memberikan nutrisi, kemudian energi vitalnya turun, ya, artinya bisa jadi tapi dua-duanya paru, sama-sama dua-duanya sama-sama perut, sama-sama limpa. Sakit perutnya juga karena perut, ambeien juga karena perut, sama-sama. Ibu bisa menggunakan satu ibu jari temulawak. Ini kalau temulawak ini itu biasanya ya umbi. Rimpang dan umbi itu sama saja, sifatnya itu sama saja. Ya, ibu bisa menggunakan temulawak kemudian satu ibu jari kemudian diparut seduh pakai air setengah gelas kemudian diminum. Kalau tidak bisa menggunakan lendir lidah buaya 1 sendok makan.
ya, kemudian dimakan pagi, siang, dan sore. Ya, 1 sendok makan, dikerok, ambil 1 sendok makan dan dirinya kemudian dimakan pagi, siang, sore. 1 sendok, 1 sendok, 1 sendok. Ya, atau kalau ada temulak pakai temulak. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. Nah, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya kami angkat dari pesan singkat yang sudah masuk banyak sekali. Pertanyaan pertama dari pesan singkat dari Ibu Siti di Tambun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, apakah habatus sauda yang tadi disebutkan sama dengan jintan yang dipakai untuk masak, Sensei? Nah, kalau masalah jintan yang dipakai untuk masak, kadang ada yang menggunakan jintan putih, kadang ada yang menggunakan jintan hitam. Ya. Kalau yang digunakan jintan hitam ya sama. Sama. Ya. Cuman terkadang begini, disebut habatus sauda itu kan karena dari Timur Tengah, dari Mesir, dari Habasha Ethiopia gitu ya, kemudian dari Yaman. Artinya ada sesuatu yang datang dari Timur Tengah. Jadi karena menggunakan bahasa sana, maka habatus sauda. Ya. Di Indonesia dikenal dari dulu namanya jintan hitam atau Nigella sativa kalau bahasa internasionalnya. Ya, jintan hitam. Kalau dapat ya sama saja, boleh juga menggunakan, dan bukan berarti orang di sana ya di Timur Tengah pun tidak menggunakan masakan. Terkadang lapis orang Arab itu kalau bikin kue-kue itu kan dikasih jintan juga, kasih habatus sauda juga, kasih jintan juga. Ya, cuman apakah jintannya Indonesia atau apa, yang jelas kalau karakteristik tentunya beda. Tempat tumbuh, kondisi panas hawa ataupun tanahnya kan beda, tabiat tetap beda. Tapi ini ada masalah karena orang Indonesia, makanannya Indonesia, air minumnya Indonesia, obatnya Indonesia, ada masalah. Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya, ya kan, nggak ada masalah. Pakai jintan hitam, habatus sauda yang ada di Timur Tengah, Mesir dan sebagainya pun bagus. Pakai dari Indonesia pun tidak ada masalah. Ya. Kan di Indonesia juga sudah menggunakan, dari dulu menggunakan habatus sauda atau jintan hitam. Ya, dulu kalau nggak salah yang banyak tumbuh Kalimantan, ya. Ini kalau di Indonesia ini Kalimantan itu ajib, seharusnya kan dia tropis ya, tapi rupanya tumbuh juga. Di beberapa kabar menyebutkan banyak juga Kalimantan itu tumbuh habatus sauda. Itu bisa menggunakan yang jintan yang digunakan untuk masak, asalkan yang hitam, bukan yang putih. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat dari seorang ibu di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam. Sensei, mohon resep herbal untuk penyakit tiroid atau terdapat benjolan di leher bawah bagian kanan dan sudah berobat ke dokter dan hasil diagnosa lab hipertiroid. Dan saya mau mencoba untuk berobat klasik. Mohon nasihatnya, Sensei. Syukron. Walau bagaimanapun juga sebenarnya ketika seseorang itu sudah melakukan diagnosa hadir dengan diagnosa tidak hadir, tentunya sebagian orang kan mengatakan lebih kuat diagnosa hadir itu ya. Ya, ini dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada para dokter ya. Memang kalau diagnosa dokter apa, kemudian obatnya dari dokter itu, maka saya katakan tepat. Pemeriksaannya ke dokter, berobatnya ke dokter, itu juga tepat, gitu kan. Dan kesembuhan itu dari Allah ya. Nggak mesti diobati dokter sembuh, nggak mesti diobati dokter nggak sembuh gitu kan. Dan begitu pula diobati Sensei ataupun diobati herbalis atau diobati pengobat klasik atau dan diobati penghayu, atau bisa jadi sembuh, bisa jadi nggak sembuh, gitu kan. Kesembuhan itu hak prerogatif Allah. Bagaimana kita menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Tetapi yaitu tadi ada beberapa hal yang sering digunakan oleh para pengobat klasik tentang mengatasi gangguan leher yang bengkak, banyak hal. Dan banyak juga tanaman-tanaman yang sering digunakan, dari mengkudu, kemudian daun belimbing mulu gitu ya, atau daun bayam, banyak lagi menggunakan. Kemudian juga kunyit, ada yang juga menggunakan beluntas. Itu
banyak hal dan masing-masing ada yang kecocokan. Ada yang dengan beluntas sembuh, tidak dengan mengkudu. Ada yang dengan mengkudu sembuh, tidak dengan menggunakan yang kunyit. Ada yang dengan kunyit sembuh, tapi tidak juga sembuh dengan yang lain, gitu ya. Jadi ada kalanya orang-orang masing-masing memiliki kecocokan. Dan ini kelemahannya nggak diagnosa ya. Kelemahannya nggak diagnosa adalah saya memberikan resep kemudian dicoba, gitu kan. Digunakan. Apakah cocok Berdasarkan atau tidak? keluhan, gitu kan. Kan saya katakan tadi bisa pakai mengkudu, bisa pakai kunyit, bisa pakai beluntas, bisa pakai batu soda, kan gitu deh. Ya. Ya, tadi kecocokannya yang mana? Makanya saya tidak berani memberikan obat, memberikannya makanan. Mengkudu kan buah makanan. Beluntas lalapan, itu ya. Kemudian kunyit bumbu dapur, makanan juga. Batu soda juga tadi sudah ditanyakan termasuk bumbu masak juga. Jadi saya tidak kalau pertanyaan seperti ini, makanya kan saya jarang kemudian menggunakan sambiloto gitu kan, enggak. Karena dia bukan makanan gitu ya. Atau menggunakan broto wali gitu kan, karena dia bukan makanan. Saya tidak menganjurkan seperti itu. Yang saya anjurkan adalah makanan. Kalau 3 hari kemudian tidak kerasa mengecil, kemudian kan bisa ganti gitu kan. Ibu bisa menggunakan mengkudu 1 buah yang sudah putih, kemudian didiamkan semalaman matang biar agak lembut, peras ambil airnya, kemudian minum. Lakukan sekali sehari. Atau bisa menggunakan kunyit, parut, 1 ibu jari, seduh pakai air setengah gelas, kasih garam sedikit, kemudian minum. Ya. Atau bisa pakai lalap pakai beluntas. Ya. Beluntas kukus kemudian dimakan. Itu juga boleh. Atau bisa menggunakan daun belimbing wuluh ditumbuk. Kasih garam sedikit kemudian dibalurkan di bagian luar. Insyaallah semuanya aman. Yang dari luar juga aman, ya. Atau bayam duri itu bayam liar ya. Cari bayam duri, tumbuk, kasih garam dikit, balurkan. Kalau sudah kering baru dibersihkan pakai air hangat. Ya, demikian. Tentunya karena tidak diagnosa, ibu bisa memilih mana yang lebih pas buat ibu. Karena terkadang itu tadi saya katakan, ada yang cocok pakai mengkudu, ada yang cocok pakai kunyit, ada yang cocok pakai beluntas, ada yang cocok pakai obat yang datang dari luar saja. Ya, bisa ibu bisa pakai 7 hari. Kemudian 7 hari dan 7 hari kan itu ya. Kalau enggak, ini kok kayaknya kurang, ganti. Ini kurang, ganti. Kalau di buku-buku klasik ya, yang keluaran yang terbitan tahun 97. Ini pembahasannya klasik, cuman diterbitkan tahun 97. Ada yang berpendapat cure-nya itu batasnya itu 14 hari, Bu. 14 hari dia pakai. 14 hari ganti. Kalau enggak kurang cocok berarti ganti. Di antara 4 itu. Di antara itu tadi gitu ya. 14 hari. Tapi kalau saya antara 3, 5 dan 7 lah. Ibu 3 hari kayaknya kok belum mengecil, ganti. Kan begitu tuh. Kemudian kalau ibu pengen mantap 5, kalau saya setujunya 3 hari. Meskipun ada batasan 14 hari. Para pengobat klasik ada yang lebih memiliki kelonggaran karena tidak mendiagnosa. Ini bukan salah. Karena tidak mendiagnosa kan dia memberikan kelonggaran kan, karena tidak mendiagnosa. Ya, sebenarnya itu sah-sah saja. Maksimal itu ganti 14 hari. Ganti resep. Itu maksimal. Ya, jangan sampai lebih dari 14 hari kemudian baru ganti resep. Ya, karena kalau nggak ada perubahan, kok 14 hari nggak ada perubahan. Diem aja terus pakai itu, jangan, ganti. Ya, karena resep itu tidak berdasarkan diagnosa. Kalau ingin menggunakan resep yang berdasarkan diagnosa, ya dokter tadi yang sudah memeriksa, atau mendatangi herbalis penghayu atau pengobat klasik setempat yang paling dekat dengan ibu, kemudian berobat. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, bermanfaat pula bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Jaya di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, saya mau bertanya, agar ginjal dan jantung tetap normal atau tetap sehat, apa saja minuman, makanan yang harus dikonsumsi atau yang jangan dikonsumsi? Terima kasih atas solusinya. Syukron. Dari sore hari tidur jangan terlalu malam. Karena memberikan waktu istirahat bagi jantung. Ya kan? Ikuti siklus tidur sesuai dengan
yang dianjurkan Nabi SAW, karena beliau SAW merupakan manusia yang paling bisa, ya, paling ahli di dalam memberikan hak tubuh. Kapan tubuh tidur ya, kapan tubuh istirahat, kapan berhubungan seksual, ya. Ada sampai ilmu Muhammadiyah. Ada sarahnya di Syekh Abdul Razak, ya. Jadi bisa dibaca. Bagaimana kapan Nabi SAW tidur, kemudian bagaimana bajunya, ya kan? Nah, itu sudah, kalau sudah sesuai dengan sunnah Nabi SAW, enak aja, tentram, ya, segar. Kapan bangun tidur itu, ya. Jam 7 baru bangun, iya kan? 7 baru bangun, tekor jantungnya. Atau tidurnya jam 1 malam, kapan jantung istirahat? Siang malah tidur, artinya kebolak-kebalik, enggak juga. Dari sisi pola hidup begitu. Kemudian ada sedikitlah olahraga, ya, untuk kering agar asal kelihatan seperti basah sedikit gitu kan. Makan jangan terlalu berlebih dan jangan memakan makanan yang tidak biasanya. Ini orang ini penyakitnya kan, wah kapan lagi nih saya belum pernah makan ini, itu kan itu. Makan sesuai dengan tabiatnya. Dicontohkan pula Nabi SAW dikasih dop aja, Nabi SAW tidak memakannya. Ya. Kalau kita kan enggak, kelas kita. Sesuatu yang belum pernah kita makan, itu yang kita incar pertama. Artinya terkadang, ya namanya, mungkin ada istilah adaptasi ya. Jadi ketika makanan yang baru kan kita harus adaptasi dulu. Oke, mulut mah nggak adaptasi, belang aja. Perlu adaptasi. Ini sifatnya bagaimana, ya kan? Makan seperti biasa yang dimakan. Ya, kemudian juga istirahat, tidur, makan, gitu. Dan jangan lupa madu 3 sendok makan, bangun tidur mau tidur, olahraga yang teratur, lakukan. Ya, betul lah, kata saya baca aja sama Muhammadiyah, apalagi udah disarah oleh Abdul Razak. Kemudian juga pola hidup juga udah ada disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, ya, di dalam Zadul Ma'ad juga ada, ya, dan atau banyak lagi sunnah-sunnah yang kalau ingin ini ya dengerin ceramah-ceramah para ustadz, ya. Ya, kapan sholat sunnah, kapan diem, kapan bangun. Nah, itu begitu. Karena harmonis jantung dan ginjal itu, harmonis materi dan fungsi itu, ya paling tidak harmonis antara materi dan batin, ya. Ya, bagaimana emosinya juga. Kalau emosinya meledak-ledak, berarti jantungnya panas berlebih. Ya, kan dari si emosi juga, bukan cuma dari si makan, minum, tidur saja, dari si emosi juga. Artinya sabar itu menguatkan jantung, kan, mengharmoniskan jantung dan ginjal. Kesabaran itu, ketawakalan itu. Ya, bukan cuma sisi kita tidak sekedar berbicara. Kalau sekedar materi itu mah gampang, 1 tambah 1 2. Ya kan? Makan ini, kalau makan ini kemudian jantung ginjal harmonis, gampang banget. Emosi juga. Ikut berperan di dalam mengharmoniskan antara jantung dan ginjal. Ya, makanya kalau urusan itu ya obatnya ada 2, alamiah, syar'iyah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam Ego Satu Lakfan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, jazakallah khairan Sinsa atas jawabannya. Dan pertanyaan dari Pak Jaya di Bogor, pertanyaan terakhir di kesempatan ini, mungkin ada sebagai iktitam atau penutup Sinsa. Ya, ada penutup, setidaknya ada satu hal, ya, yakni kondisi panas berlebih, panas perut. Itu juga bisa mengakibatkan sakit gigi. Pada anak-anak kecil itu tanda-tandanya mengigau saat tidur. Ya, mengigau. Mulutnya pahit, kemudian ada pendarahan pada gusi, sakit kepala, gampang cegukan, kemudian sakit gigi. Ini namanya panas berlebih yang ada pada perut. Maka makanan yang bagus diantaranya adalah gurame. Gurame kan gurame biasa. Kemudian pisang, jamur hitam, garam, bayam, stroberi, rebung, timun, ya, kemudian hati sapi, daun bit, kemudian juga daun peppermint, ya, kemudian juga garam. Kalau ada bunga lili bisa bunga lili. Kalau nggak ada yang tadi saya sebutkan tadi. Maka tentunya semua organ itu saling berhubungan, memiliki mata rantai yang tidak putus. Jadi kalau ada yang mengatakan ada mata rantai yang hilang, dia yang hilang ingatannya. Karena semuanya mata rantai itu tidak ada yang putus.
Karena nggak mungkin seseorang mengobati satu mengabaikan yang lainnya. Ya. Dan inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seseorang mengobati ginjal, sehat giginya. Ya, mengobat ini keterkaitan yang luar biasa, di mana secara materi tidak terlihat hubungannya terlihat. Sebagaimana Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya ada 24 jaringan dari jantung ke mata. Salah satu putus, buta. Terlihat? Tidak. Terkadang ada sesuatu yang tidak bisa kita pahami, dan itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita, walaupun terkadang manusia sudah bisa membangun gedung, mencakar langit, tapi itu hanya istilah saja. Sesungguhnya jangankan dicakar, ya kan? Uapnya aja nggak dapat ya. Walaupun istilahnya gedung pencakar langit, tapi nggak pernah mencakar langit. Tetap dia tidak bisa. Jangankan bisa menyamai ilmu Tuhan, malaikat aja nggak jauh ya. Mungkin kadang-kadang masih licikan iblis ya, masih kadang-kadang diganggu iblis dia masih terlena, artinya masih kalah juga. Makanya banyaklah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tempat kita meminta pertolongan, tempat kita bergantung gitu. Tidak ada tempat yang lain. Maka begitu pula ketika sakit, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah berkenan menyembuhkan, maka kesembuhan itu baik bagi antum sekalian. Kalau Allah berkenan menghendaki itu sebagai ujian untuk menghapus dosa, maka itu yang terbaik ya. Karena sesungguhnya takdir Allah yang paling baik kita tidak tahu, hanya Allah lah yang tahu. Kita mohon ampun kepada Allah atas beberapa kekeliruan kita. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan orang tua kita, guru-guru kita di surganya kelak. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangan dari saya, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.